Baik, selamat pagi dokter dan profesor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Steven Sisari Putragung. Di sini selaku ketua SGD A2, dan di sini hari ini kami akan melakukan presentasi dari file SP yang berjudul How to Deal with Tumor Bleeding in Palliative Care Patients. Berikut adalah anggota-anggotanya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, izin perkenalkan dokter, nama saya Rafael Trivianto dengan 3 digit NIM terakhir 34. Saya izin untuk memaparkan bagian pendahuluan. Jadi di sini, perdarahan pada pasien advance cancer dalam palliative care merupakan sebuah kejadian yang kompleks dan sering ditemui dan disebabkan oleh berbagai mekanisme secara lokal maupun eksternal. Nah, pada pasien seperti tersebut, pengalaman perdarahan seperti itu dapat menimbulkan keresahan serta stres psikologis bagi pasien maupun keluarga. Karena di sini adanya resiko perburukan penyakit maupun serta perasaan tidak berdaya secara umum yang dirasakan oleh pasien dan keluarganya. Dan di sini perlu adanya penanganan yang berbeda dari terapi perdarahan pada umumnya melalui palliative wound care, di mana ini adalah sebuah manajemen yang berfokus pada manajemen simptomatik, kenyamanan, serta kualitas hidup pasien, dan tidak lagi berfokus terhadap penyembuhan penyakit secara kuratif. Tetapi masalahnya di sini adalah adanya kurangnya konsensus literatur mengenai terapi kasus seperti ini, ditambah adanya sensitivitas moral dan etika dalam perawatan paliatif yang menjadikan pentingnya perlu kajian dan pendekatan yang penuh pertimbangan seperti yang akan kita bahas dalam student project kali ini. Saya izin untuk persilakan ke teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Stevinsky Sri Putragung dengan NIM 230251101, dan di sini saya akan membahas terkait rumusan masalahnya. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa konsep dasar serta definisi dari perawatan paliatif, lalu bagaimana mekanisme serta etiologi dari perdarahan tumor, kemudian bagaimana dampak dari perdarahan tumor pada pasien perawatan paliatif, lalu bagaimana rancangan perawatan pada pasien paliatif yang mengalami perdarahan tumor, dan terakhir, apa saja pertimbangan dan keputusan etis yang perlu ditegakkan. Nama saya Budang Nulisan dengan 181. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui konsep dasar perawatan paliatif. Yang kedua, mengetahui mekanisme dan etiologi perdarahan tumor. Yang ketiga, mengetahui dampak klinis dan psikososial. Yang keempat, mengetahui penata laksanaan perdarahan pada pasien paliatif. Yang kelima, mengetahui pertimbangan etis dan keputusan akhir hidup. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat penulisannya. Yang pertama, bagi tenaga kesehatan, yaitu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tata laksana perdarahan akibat tumor pada pasien paliatif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan keputusan klinis yang tepat. Dan yang kedua, bagi mahasiswa dan calon tenaga medis, yaitu menjadi sumber pembelajaran dan referensi dalam memahami konsep penanganan gejala perdarahan pada pasien paliatif secara komprehensif, baik dari aspek medis maupun etik. Yang ketiga, bagi keluarga dan caregiver pasien, yaitu memberikan informasi mengenai tindakan awal yang dapat dilakukan serta pentingnya komunikasi dengan tim medis dalam menangani perdarahan tumor pada pasien dengan perawatan paliatif. Dan keempat, terakhir, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu untuk menambah literatur mengenai manajemen perdarahan tumor pada pasien paliatif, serta menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang onkologi dan perawatan paliatif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya dalam manfaat penulisan, yakni yang pertama bagi tenaga kesehatan, yaitu dapat memberikan pemahamannya lebih mendalam mengenai tata laksana perdarahan akibat tumor pada pasien paliatif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan keputusan klinis yang tepat. Lalu manfaat yang kedua yakni bagi mahasiswa dan calon tenaga medis. Penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran dan referensi dalam memahami konsep penanganan gejala perdarahan tumor pada pasien paliatif secara komprehensif, baik dari aspek medis maupun etik. Lalu manfaat yang ketiga yakni bagi keluarga dan caregiver pasien, yakni presentasi ini dapat memberikan informasi mengenai tindakan awal yang dapat dilakukan, serta pentingnya komunikasi dengan tim medis dalam menangani perdarahan tumor pada pasien dengan perawatan paliatif. Lalu yang keempat, bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dapat menambah literatur mengenai manajemen perdarahan tumor pada pasien paliatif, serta menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang onkologi dan perawatan paliatif. Sekian dari manfaat, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat pagi dokter dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evelina Putri Marnata dengan 3 digit NIM terakhir 206. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai konsep dasar perawatan paliatif. Baik, perawatan paliatif adalah pendekatan menyeluruh yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi penyakit yang mengancam jiwa. Perawatan paliatif tidak hanya diberikan pada fase akhir kehidupan, tetapi dapat dimulai sejak awal diagnosis penyakit kronik. Layanan ini menekankan identifikasi dini,
pengendalian nyeri, serta dukungan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Pelaksanaannya melibatkan tim multidisiplin dan komunikasi terbuka antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga. Di Indonesia sendiri, tantangan utamanya adalah kekurangannya tenaga terlatih, rendahnya kesadaran tentang manfaat paliatif, serta kendala budaya dan kesalahpahaman bahwa layanan ini hanya untuk pasien kanker atau tahap akhir kehidupan. Perawatan paliatif berperan penting dalam menjaga martabat, kenyamanan, dan makna hidup pasien hingga akhir hayatnya. Baik, sekian dari saya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Kini Wibowo dengan NIM 091. Di sini saya akan menjelaskan terkait etiologi atau mekanisme pendarahan tumor. Jadi pendarahan tumor sini itu etiologinya dibagi jadi dua, lokal dan juga sistemik. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian etiologi lokal. Jadi pada etiologi lokal di sini pendarahannya disebabkan dari tumor atau jaringan sekitar tumor itu sendiri. Jadi di sini dibagi jadi 4. Yang pertama ada invasi vaskular, di mana tumor ini menembus dan merusak dinding pembuluh darah, menyebabkan erosi endotel dan ruptur vaskular. Kemudian yang kedua adalah angiogenesis abnormal, di mana ada pembentukan pembuluh darah baru yang disebabkan oleh peningkatan VEGF dan pembuluh darah yang baru ini dia itu tidak stabil sehingga meningkatkan risiko pendarahan juga. Selanjutnya ada nekrosis dan ulcerasi tumor, di mana pertumbuhan cepat ini mengakibatkan suplai darah nggak cukup sehingga terjadi iskemia dan nekrosis yang menyebabkan ada pecahnya pada mikrosirkulasi. Yang terakhir atau yang keempat, di sini ada infeksi sekunder dan inflamasi lokal, di mana ulcerasi yang terinfeksi memperparah kerusakan endotel dan memperbesar risiko pendarahan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Victoria dengan 3 digit NIM 003. Jadi etiologi yang sistemik itu bisa disebabkan karena faktor penyakit kanker itu sendiri atau juga bisa disebabkan karena pengobatan dari kanker itu. Jadi yang pertama itu bisa disebabkan dari kanker itu sendiri, yaitu dari gangguan hemostatis sistemik. Yang pertama itu ada DIC. Jadi DIC itu merupakan keadaan di mana tubuh itu kehabisan faktor pembukuan darah. Jadi dia membentuk terlalu banyak gumbal kecil secara tidak terkontrol. Akibatnya jika ada luka, darahnya tidak bisa berhenti. Selanjutnya adalah trombositopenia. Trombositopenia itu disebabkan karena sel kanker itu menyerang pabrik sel darah merah ya, itu biasanya di sumsum tulang belakang ya. Dan kemudian untuk yang ketiga itu bisa karena penyerangan pada hati, yaitu menyebabkan adanya gangguan fungsi hati, di mana fungsi hati itu untuk memproduksi faktor-faktor koagulasi. Dan kemudian untuk efek terapi dari kanker itu yang pertama disebabkan karena radiasi atau radioterapi, di mana radiasi ini bisa membuat pembuluh darah itu menjadi kaku atau fibrosis dan juga rapuh sehingga mudah pecah. Yang kemudian kedua bisa juga dari kemoterapi, di mana kemoterapi itu dapat menghancurkan sel sumsum tulang yang mengakibatkan trombosit itu menjadi rendah. Dan kemudian terakhir itu adalah obat anti-angiogeni. Jadi fungsi obat anti-angiogeni itu berusaha untuk menghancurkan pembuluh darah yang mensuplai dari si tumor tersebut. Jadi tetapi agen antiogeni ini juga bisa menyebabkan pembuluh darah normal itu menjadi mudah ruptur. Oke, sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Putu Nadira Persantediasa dengan 3 digit terakhir noto 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari dampak klinis dan juga psikososial. Jadi dari pendarahan akibat tumor merupakan komplikasi berat pada pasien kanker stadium lanjut yang terjadi akibat invasi tumor, pembuluh darah atau gangguan koagulasi yang akan menimbulkan dampak fisik dan juga psikologis. Tentunya dampak fisik ini akan terjadi dari anemia yang akan menyebabkan kelemahan dan juga pusing dan juga penurunan toleransi aktivitas. Lalu bisa terjadi penurunan fungsi organ dan juga terjadi bau yang tidak mengenakan dan juga luka terbuka pada pasien. Lalu bisa juga terjadi dari infeksi sekunder yang akan memperparah dari kondisi pasien. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Anidia Indra Kumari dengan 3 digit Mahir 228. Di sini saya akan menjelaskan untuk dampak psikososial, di mana pasien sering mengalami tekanan emosional akibat progresivitas dari penyakit, gejala fisik yang menetap, serta penurunan kemandirian dan juga interaksi sosial. Kondisi ini dapat memicu kecemasan, depresi, dan juga hilangnya motivasi. Gangguan tidur merupakan masalah umum berupa sulit tidur, terbangun dini, tidur tidak nyenyak, dan juga kantuk pada siang hari, dan penyebabnya meliputi kecemasan, depresi, nyeri, penggunaan opioid, kelelahan, serta efek samping terapi. Dan kualitas tidur yang buruk dapat memperburuk kecemasan dan juga depresi dari pasien.
Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nikade Amanda Dian Kumala dengan 3 digit NIM terakhir 039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan perdarahan pada pasien paliatif. Jadi yang pertama ada Anticipatory Care Planning atau ACP. ACP merupakan proses yang dilakukan untuk mengantisipasi resiko perdarahan pada pasien yang bisa mengancam jiwa dan merencanakan respons segera dan meminimalkan distres pada pasien dan keluarga. ACP pada pasien dengan perdarahan tumor biasanya dilakukan dengan beberapa cara, yaitu seperti komunikasi pada keluarga terkait adanya risiko perdarahan akibat tumor itu sendiri, kemudian penyediaan krisis PEP di sisi tempat tidur seperti handuk berwarna gelap untuk menyerap perdarahan, dan juga spite yang sudah diisi obat sedasi seperti midazolam untuk mengurangi kepanikan pada pasien. Nah, selain itu perlu diberikan informasi juga kepada pasien agar memahami langkah yang bisa dilakukan saat terjadi perdarahan. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, selanjutnya nama saya Niputina Pratnyani dengan 3 digit NIM terakhir itu 067. Ini untuk penata laksanaan pendarahan pada pasien paliatif yang kedua itu adalah penggunaan agen antifibrinolitik, yaitu merupakan salah satu obat yang dapat mengurangi perdarahan seperti asam tranexamat. Di mana asam tranexamat ini bekerja melalui 2 cara, yaitu menghambat aktivasi plasminogen menjadi plasmin sehingga tidak terjadi fibrinolisis, dan juga dengan menghambat pemecahan fibrin sehingga nanti akan membantu menstabilkan bekuan darah yang sudah terbentuk dan mengurangi kehilangan darah lebih lanjut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nyoman Ngurah Bagus Kurniata Atmaja dengan 3 digit NIM terakhir 095. Jadi terkait pertimbangan etis dan juga keputusan akhir hidup, terdapat 4 prinsip etika yang diakui secara universal terkait dengan penanganan dokter kepada pasien. Yang pertama adalah respect for autonomy, yang merupakan hak dari pasien untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian dari beneficence sendiri artinya adalah seorang dokter harus menimbulkan kebaikan atau hasil yang baik kepada pasien, dan juga non-maleficence itu artinya adalah seorang dokter tidak boleh menyebabkan perburukan kepada pasien, dan justice artinya adalah ketidakberpihakan dalam pemberian layanan kesehatan. Jadi terkait dengan keputusan paliatif harus mempertimbangkan prinsip-prinsip etis ini untuk mencapai periode akhir hidup yang nyaman bagi pasien dan juga untuk keluarganya sendiri. Sekian presentasi dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Kazim dengan 3 digit terakhir 59. Jadi untuk pertimbangan etis dan keputusan akhir hidup dari pasien itu harus sangat mempertimbangkan dari efek-efek yang akan ditimbulkan jika intervensi yang kita lakukan itu tidak berkontribusi ataupun bahkan tidak efektif, maka intervensi tersebut harus dihentikan atau tidak dilakukan sama sekali. Dan salah satu intervensi yang mungkin untuk dilakukan adalah sedasi paliatif, di mana terkadang ini sangat diperlukan untuk pasien dengan distress yang tidak dapat diatasi lagi pada saat-saat terakhir kehidupan pasien. Dan keputusan ini juga dapat mengurangi gejala yang tidak dapat dikelola dengan mengurangi kesadaran dari pasien, dan di saat yang bersamaan menerapkan prinsip beneficence, meskipun pada dasarnya ini juga menimbulkan kekhawatiran pada prinsip autonomi dan juga non-maleficence, karena di saat yang bersamaan kita membatasi kebersamaan pasien dengan keluarganya. Dan perlu juga untuk memastikan bahwa landasan moral dan juga niat baik kita ini benar-benar ada, tidak hanya untuk memberikan suatu pengobatan paliatif yang menimbulkan suatu stigma bahwa kita hanya ingin menunda kematian dari pasien. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Kanan Prasetya Kurniawan dengan NIM 115 akan menyampaikan kesimpulan dari student project ini serta saran untuk kedepannya. Sebagai kesimpulan, perdarahan akibat tumor atau tumor bleeding pada pasien paliatif merupakan kondisi klinis yang kompleks serta membutuhkan pendekatan pelaksanaan secara paliatif untuk kenyamanan dan mengurangi penderitaan pasien. Palliative One Care berperan penting dalam mengontrol gejala melalui berbagai aspek secara holistik. Pemahaman tentang mekanismenya, penggunaan obat, antisipasi, serta pertimbangan etis pada IOL atau end of life harus selalu dijunjung tinggi. Dengan demikian, manajemen paliatif ini tidak hanya menjadi tindakan medis, tetapi juga pendekatan humanistik dengan mengutamakan kualitas hidup pasien. Sebagai saran, yang pertama, diperlukan peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi tenaga kesehatan mengenai tata laksana perdarahan tumor secara paliatif untuk intervensi yang lebih tepat, efektif, dan berorientasi kepada kenyamanan pasien. Yang kedua,
Fasilitas pelayanan kesehatan juga diharapkan dapat mengintegrasikan perawatan paliatif sejak tahap perjalanan awal penyakit, tidak hanya pada fase terminal dan bersifat multidisipliner. Dan yang terakhir, keterlibatan aktif keluarga dan caregiver juga perlu diperkuat melalui edukasi dan dukungan sosial agar proses perawatan dapat berjalan dengan baik sampai pada AOL atau end of life.